Bus Padang tujuan Jakarta terguling di tol ruas Kayu Agung. Sopir tewas, 8 orang lainnya luka. Sungai Tungkal di Muba meluap, rumah warga terendam. Jalin tim sempat lumpuh. Sejumlah pengurus cabang olahraga tanda tangani mosi tidak percaya pada pengurus dan ketua KONI Sumsel. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali berita pertama saudara. Sebuah bus terguling di Jalan Tol Palembang Kayu Agung pada Kamis 10 April 2025 pagi. Insiden ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 8 lainnya luka. Ya ini, barusan ini. Rekaman video di sejumlah media sosial memperlihatkan bus Mior yang terguling di tol ruas Palembang Kayu Agung, tepat di kilometer 356 pada Kamis 10 April 2025 pagi. Proses evakuasi penumpang dari dalam bus yang terguling dilakukan petugas. Dari hasil olah tempat kejadian perkara awal, pihak kepolisian menyebutkan kecelakaan ini menewaskan 1 orang yakni sopir bus. Selain itu, 8 penumpang lainnya mengalami luka sedang hingga serius dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Polisi menduga bus sempat terseret dan terguling sejauh kurang lebih 50 meter dari titik awal kecelakaan. Diduga penyebab kecelakaan akibat suspensi belakang sebelah kanan bus patah, sehingga kendaraan hilang kendali dan terguling di ruas tol. Bus Mior jurusan Padang, Jakarta mengangkut sekitar 29 penumpang. Saat kejadian, bus melaju dari arah Palembang menuju Ogan Kompring Ilir. Itu bahwa indikasi awal terjadi suspension belakang sebelah kanan yang patah. Jadi kendaraan itu dengan adanya patah suspension ini hilang kendali sehingga kendaraan oleng ke sebelah kiri kena ke trotoar jalan ya, pembatas jalur sebelah kiri, kendaraan itu terbalik. Luka-luka itu ada luka-luka lecet itu 5 ya, terus yang luka berat itu 3. Sekarang masih dalam perawatan oleh rumah sakit yang terdekat. Untuk sopirnya Pak? Sopir, informasi awal yang meninggal dunia itu sopir. Saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk mendalami soal kecepatan bus saat melintas di lokasi kejadian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, mengakibatkan banjir merendam sejumlah wilayah setelah Sungai Tungkal meluap. Selain merendam rumah warga, banjir juga membuat jalan lintas timur, jalan utama penghubung Jambi dan Sumatera Selatan ikut terendam dan sempat ditutup. Hujan deras yang terus mengguyur Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan sejak 3 hari terakhir menyebabkan Sungai Tungkal meluap dan merendam sejumlah wilayah, termasuk ruas jalan lintas timur di Kecamatan Tungkal Jaya. Hingga Kamis 10 April 2025, jalan utama yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan masih terendam banjir dengan ketinggian air di kawasan dataran rendah mencapai 1 hingga 1,5 meter. Akibatnya arus lalu lintas di jalan lintas timur sempat lumpuh total. Petugas pun terpaksa memberlakukan sistem buka tutup jalur agar kendaraan masih bisa melintas secara bergantian. Saat ini berada di atas trek, melintas di jalan yang tergenang banjir. Untuk kondisi air sendiri diperkirakan ketinggian 1 meter. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tidak melakukan penyeberangan karena ketinggian air cukup tinggi. Kami juga mengimbau untuk masyarakat yang menggunakan jalan dapat berputar arah atau putar balik. Terima kasih banyak. Tak hanya jalan, banjir juga merendam rumah warga di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Tungkal Jaya, Sungai Lilin, dan Babat Supat. Sedikitnya 35 kepala keluarga di Kecamatan Tungkal Jaya sudah dievakuasi ke tempat aman. Banjir yang melanda Kecamatan Tungkal Jaya
Sekarang kami berada di Desa Peninggalan, tepatnya di ruas lintas Jalan Palembang menuju Jambi, kilometer 148 Desa Peninggalan, Kecamatan Tungkal Jaya. Kondisi luapan air Sungai Tungkal yang terdeteksi pada pukul 3 dini hari tadi terus mengalami pendalaman sehingga cukup menyulitkan lalu lintas yang berada di ruas jalan ini. Kami telah berkoordinasi dengan pihak Polsek serta dengan pemerintah desa dan melibatkan unsur dari Koramil untuk sedemikian rupa mengatur arus lalu lintas sehingga tidak menyebabkan penumpukan. Kemacetan ini sendiri telah mengular sampai dengan Sungai Lilin dan menuju arah ke Kecamatan Bayunglincir dan mudah-mudahan tidak terlalu parah terdampak karena petugas standby di lapangan. Kami juga berkoordinasi dengan pihak puskesmas untuk mengevakuasi warga. Terdapat lebih dari ratusan warga yang terdampak dan telah dievakuasi menggunakan perahu-perahu milik masyarakat dan telah diberikan pengobatan gratis serta diberi bantuan obat-obatan dan makanan serta akan dibuat dapur umum untuk warga-warga terdampak. Saat ini petugas gabungan terus bersiaga di lokasi banjir dengan mendirikan posko darurat untuk membantu evakuasi warga dan mengamankan jalur lalu lintas. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ayah dan anak di Palembang ditangkap polisi setelah menganiaya tetangganya hingga tewas. Keduanya kini ditetapkan sebagai tersangka. Dari pelaku, polisi menyita 2 bilah senjata tajam yang diduga digunakan saat menyerang korban. Tak butuh waktu lama, ayah dan anak pelaku pembunuhan terhadap tetangganya di Palembang akhirnya ditangkap polisi. Keduanya diringkus tim Reskrim Polsek Kertapati Palembang di 2 lokasi berbeda. Sang ayah L 40 tahun ditangkap di kawasan Kertapati, sementara anaknya R 20 tahun ditangkap polisi di daerah Pelaju, Palembang. Kapolsek Kertapati mengatakan dari pelaku mereka menyita 2 bilah senjata tajam yang diduga digunakan untuk menyerang korban. Motif dari peristiwa berdarah ini karena pelaku emosi. Awalnya anak pelaku ini sempat memukul anak korban hingga menangis. Korban yang tak terima kemudian memukul pelaku L. Dari situlah pelaku emosi dan langsung menyerang korban hingga meninggal. Untuk korban datangi rumah pelaku, disitulah terjadi cekcok. Korban yang lebih dulu melakukan pemukulan ke pelaku, kemudian disitulah pelaku membalas dan sampai terjadi penganiayaan menggunakan senjata tajam. Usai menjalani pemeriksaan, kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka, mereka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya Darman, seorang ayah 4 anak di Palembang, tewas ditikam ayah dan anak tetangganya. Peristiwa terjadi di dekat rumah korban dan pelaku di Jalan Mataram, Kelurahan Kemas Rindo, Kertapati Palembang pada Senin 7 April 2025 sore. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di halaman sebuah masjid di Palembang, Sumatera Selatan. Ironisnya, motor milik salah satu jemaah itu hilang meski dalam kondisi terkunci. Kasus pencurian sepeda motor kembali terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini menimpa seorang jamaah masjid di Jalan Sultan Mansur, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilirbar 1 Palembang. Peristiwa itu terekam jelas dalam kamera CCTV masjid. Dalam rekaman terlihat seorang pria berbaju merah mendekati motor korban yang terparkir di halaman masjid. Pelaku dengan mudah merusak stang motor hanya dengan menggunakan kakinya. Tak butuh waktu lama, seorang pelaku lainnya datang membantu mendorong motor tersebut hingga berhasil kabur membawa motor korban. Penjaga masjid Daisil Effendi mengatakan saat kejadian korban sedang melaksanakan sholat isya di dalam masjid. Ya motor itu pas kita nak sholat isya ya mainnya. Pas nak sholat isya, juga di waktu kan jam pas kita baru nak komat itu. Nah, ya maju dari WC itu jalan ke sini kan. Mau berhenti langsung maju naik pucuk motor langsung ditendangnya motor, diterajangnya stang kan. Dia balik mundur, maju lagi, langsung mundurin motor. Nah, pas dekat pintu itu dia ini didorong sama motor kawan. Bermodal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Ilirbar 1 Palembang. Polisi kini masih memburu para pelaku. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 2 pelaku pencurian sepeda motor bersenjata api yang telah beraksi puluhan kali di kota Palembang akhirnya ditangkap polisi. Saat hendak ditangkap, keduanya sempat bersembunyi di tempat tak biasa. Satu pelaku bersembunyi di dalam sumur, sementara pelaku lainnya nekat naik ke atap rumah.
Upaya Hermansyah, salah satu pelaku pencurian sepeda motor di Palembang, untuk bersembunyi di dalam sumur rumahnya di Kabupaten Oku Timur sia-sia. Polisi dari unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang menemukan dan menangkapnya. Setelah Hermansyah diringkus, polisi langsung melakukan pengembangan. Satu pelaku lainnya, Budi Aryansyah, ikut ditangkap. Kali ini Budi berusaha bersembunyi di atas atap rumah. Namun upaya Budi untuk lolos juga gagal. Tak berani melawan, pelaku akhirnya turun dan menyerahkan diri. Dari kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari kunci letter T, senjata api rakitan, senjata tajam, hingga 2 sepeda motor hasil kejahatan. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugiharto mengatakan, kedua pelaku dikenal tak segan menakuti korban dengan senjata api. Modusnya adalah menggunakan kunci T, ya, kemudian motifnya adalah ekonomi. Yang kedua, motif ini dilakukan dengan melihat kondisi kekurangwaspadaan daripada para korban, sehingga ketika menempatkan sepeda motornya di halaman rumah, walaupun terkunci, namun mengundang hasrat untuk para pelaku kejahatan ini melakukan tindak pidana pencurian. Motif pelaku melakukan pencurian diduga karena faktor ekonomi. Akibat ulahnya, Hermansyah dan Budi Aryansyah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya terancam hukuman mencapai 20 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Bersama saya Rizka Silviana. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung, Bengkulu, dan Jambi. Kenapa kami cari di sini? Tahu nggak? Mat? Apa? Anggota Polsek Pasir Sakti Lampung Timur Lampung menangkap Muhammad Nasiruddin, terduga pelaku pembacokan seorang perempuan yang mengakibatkan lengan korban nyaris putus. Pria yang berstatus duda 2 anak itu ditangkap polisi tanpa perlawanan saat berada di rumah pamannya setelah sebelumnya melarikan diri usai kejadian. Kepada polisi, Nasiruddin mengakui seluruh perbuatannya. Ia tega menganiaya mantan pacarnya sendiri lantaran tak terima diputuskan cinta. Selain mengamankan pelaku, kepolisian turut menyita barang bukti berupa sebilah samurai dan kendaraan roda 2 yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Motifnya karena sakit hati setelah 22 tahun berhubungan, memutuskan secara sepihak. Setelah terjadi penganiayaan tersebut, pelaku diamankan oleh warga. Kemudian pelaku meminta diantar ke klinik dikarenakan matanya berdarah. Ya. Di perjalanan pelaku minta berhenti dengan alasan untuk membeli rokok. Setelah itu pelaku melarikan diri. Sebelumnya warga Pasir Sakti Lampung Timur Lampung digegerkan dengan adanya keributan di salah satu rumah. Dari dalam rumah, seorang perempuan berinisial E keluar dengan kondisi tangan berlumuran darah dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan terancam pidana paling lama 12 tahun penjara. Teguh Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Timur, Lampung. Muhaimin, pria berusia 48 tahun, warga Bumi Waras, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, tak berkutik saat diamankan polisi. Pelaku ditangkap usai melancarkan aksi pencabulan terhadap 2 orang anak yang masih berusia di bawah umur dan merupakan tetangganya sendiri. Peristiwa terjadi saat kedua korban yang baru tiba setelah berlibur ke pantai ini dipanggil pelaku dan diimingi akan diajari ilmu bela diri pencaksilat. Pelaku selanjutnya membawa kedua korban ke sebuah kandang kambing dan lalu melakukan aksi bejatnya dengan modus mengukur tubuh korban karena akan dibuatkan pakaian seragam.
Saya tidak mempercayai mereka mau ngikut Pak. Jadi saya bilang kalau Mbak madu dengan bodong, enggak jangan ikut. Saya bilang gitu. Takutnya nanti pas giliran kuda-kuda pasir nanti keluar. Di mana kamu lakukan itu? Di belakang rumah, pinggir pantai. Saya kirim video. Di laut Pak. Kandang kambing? Iya Pak. Dua-duanya di sana semua? Iya. Wakapolresta Bandar Lampung AKBP Erwin Irawan mengatakan pelaku ini merupakan residivis atas kasus serupa. Yang bersangkutan merupakan residivis dalam perkara pencabulan terhadap anak pada tahun 2013. Jadi mungkin ini kambuh lagi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung. Pintu masuk itu. Namanya Resi. Resi di Ningrat. Inilah momen saat seorang anak kecil bernama Resi di Ningrat yang sempat tertinggal di res area Jalan Tol Trans Sumatera pada arus balik Lebaran 2025 Minggu malam. Peristiwa ini terjadi di res area kilometer 116B ketika keluarga pemudik asal Medan yang hendak kembali ke Bogor memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat itu, bocah kecil tersebut diketahui keluar dari mobil dan tertidur di sekitar res area. Usai beristirahat, kedua orang tuanya yang sudah dalam kondisi kelelahan tak menyadari bahwa anak mereka belum masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Kehilangan itu baru disadari ketika mereka telah tiba di kilometer 87B. Tim Satuan Polisi Jalan Raya Polresta Bandar Lampung yang menerima laporan dari orang tua yang panik pun segera melakukan pencarian. Berkat respons cepat dan kerja sigap tim PJR, Resi berhasil ditemukan dalam kondisi selamat di res area tempat ia tertinggal. Hati-hati lagi ada ya. Sepasang suami istri tersebut menjelaskan bahwa mereka kehilangan seorang anak. Kami pun langsung dengan sigap untuk menangani laporan tersebut. Kebetulan anggota saya yang sedang standby di kilometer 116 atau di rest area kilometer 116 tersebut, langsung saya kontak dan melakukan penyisiran. Setelah dilakukan penyisiran, ternyata ditemukan anak yang hilang tersebut, sehingga langsung diantar ke kilometer 87 untuk bertemu dengan keluarganya. Selanjutnya anak kecil yang tertinggal tersebut telah diantarkan untuk dipertemukan kembali dengan kedua orang tuanya di kilometer 87B. Teguh Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Kedatangan Presiden Prabowo membuat masyarakat Bengkulu yang berada di sekitar bandara antusias ingin menyaksikan langsung sosok orang nomor 1 di Indonesia. Pesawat RI-1 yang berisikan rombongan Presiden rencananya akan berangkat ke Malaysia, namun mendarat terlebih dahulu di Bengkulu. Bukan untuk menyapa warga, kedatangan Presiden ternyata untuk menjemput asisten pribadinya yang berasal dari Bengkulu. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyebut, aspri Presiden bernama Agung Surahman tak mendapatkan tiket pesawat untuk ke Jakarta, namun harus mengikuti agenda kunker Prabowo ke Malaysia. Presiden Prabowo langsung berinisiatif menjemput asprinya sebelum berangkat ke Malaysia. Beliau ini liburan di Bengkulu, ketemu keluarga di Bengkulu. Presiden ingin aja untuk kunjungan ke KL, bertemu dengan beberapa pemimpin ASEAN. Cuman ajudan beliau, sekretaris pribadinya ini, ingin terbang ke Jakarta, tiket nggak ada, penuh. Nggak punya tiket. Maka kemudian Presiden langsung datang ke sini ingin jemput. Karena tak bertemu Prabowo, sejumlah warga yang menyaksikan kedatangan pesawat RI-1 tersebut merasa kecewa. Pasca kedatangan pesawat tersebut, aspri Prabowo Agung Surahman melalui media sosialnya langsung meminta maaf ke masyarakat karena sudah membuat heboh. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Penemuan tulang belulang manusia di aliran sungai Bengkulu bermula dari seorang warga yang bermimpi bahwa jasad seorang pelajar SD yang tenggelam pada pertengahan Maret 2025 lalu berada di lokasi awal tenggelam. Warga yang percaya kemudian langsung melakukan pencarian di lokasi yang dimaksud hingga akhirnya menemukan sejumlah tulang manusia di dasar sungai. Sejumlah tulang seperti tulang kaki, rusuk, dan pinggul yang diduga merupakan korban tenggelam ditemukan terpisah namun dengan jarak yang tidak begitu jauh.
Sontak temuan tersebut langsung membuat warga sekitar geger hingga ikut melakukan pencarian. Dugaan kuat pihak keluarga, tulang itu merupakan tulang anaknya yang hilang pada 19 Maret 2025 lalu akibat tenggelam saat berenang bersama temannya. Yang penting intinya keluarga ini kan dapat tulangnya jadilah kan. Nah, itu memang buah cucu ini dapat di darat. Itu makanya jam 9 tadi kami nyelam. Pertama dapat itu namanya Mulyadi, datuknya juga itu dapat tulang ini, tulang apa nih? Tulang buntut. Nah, setelah tulang buntut, disisir dapatlah lagi tulang tangan. Tulang tangan, udah disusul sampai ke atas itu udah ketemu tulang rusuk, tulang kaki. Sebelumnya, pihak Basarnas melakukan pencarian pelajar korban tenggelam di aliran Sungai Bengkulu dengan menyisir hingga ke bagian muara sungai. Namun pencarian ditutup setelah 7 hari tak membuahkan hasil. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprediksi akan mengguyur hampir di seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu selama beberapa hari ke depan. BMKG Stasiun Fatmawati Bengkulu memprediksi hujan akan terjadi mulai sore hingga malam hari, dikarenakan adanya gangguan cuaca yang membuat terbentuknya awan hujan. Selain itu, faktor lokal juga mempengaruhi perubahan cuaca di wilayah Bengkulu. Gelombang perairan juga diprediksi cukup tinggi berkisar 1,5 meter hingga 3 meter di perairan Bengkulu dan Engganu. Ini di Bengkulu itu tepatnya di Samudra Hindia Barat Bengkulu di arah laut memang sedang ada tekanan tinggi di daerah laut. Jadi karena tekanan tinggi itu yang menyebabkan hujan di Bengkulu itu biasanya saat-saat ini terjadinya itu di siang, sore, bahkan sampai malam hingga dini hari begitu. Tapi memang pada umumnya Bengkulu ini memang banyak dipengaruhi oleh angin darat, angin laut, terus angin gunung, angin lembahnya juga. Jadi memang pada dasarnya secara lokalnya di wilayah Bengkulu itu sendiri kalau siang dan sore hari itu memang terbentuk awan-awan hujan di masyarakat diminta untuk berhati-hati akan adanya potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Libur Hari Raya Idul Fitri, ribuan warga Jambi berwisata ke Candi Muaro Jambi yang berada di Kabupaten Muaro Jambi. Salah satu objek wisata paling favorit yang ada di Jambi, lantaran lokasinya dekat dan suasana di sana juga dingin, ditambah suasana kompleks pecandian yang begitu indah. Selain warga lokal, objek wisata Candi Muaro Jambi juga ramai dikunjungi wisatawan dari luar Jambi. Menurut warga, lokasinya yang luas, hijau dan asri, membuat kawasan Candi Muaro Jambi menjadi pilihan utama warga. Sebagian dari pengunjung terlihat berburu bersuah foto bersama keluarga, sebagai penanda mereka pernah berkunjung ke Candi Muaro Jambi. Salah seorang wisatawan asal Kabupaten Sarolangun, Putri, mengatakan ia begitu sangat menikmati libur lebaran di kawasan Candi Muaro Jambi. Namun demikian, ia berharap ke depan pihak pengelola agar dapat menambah tempat pembuangan sampah, serta menata kembali lokasi wisata kuliner di kawasan Candi Muaro Jambi. Overall bagus ya, soalnya aku juga pertama kali ke sini. Tapi bagus banget. Kalau yang pertama kali mungkin ini ya, tempat sampah. Menurut saya itu masih kurang. Terus juga masih banyak yang buat sampah sembarangan. Semoga kedepannya lebih baik lagi, terus lebih banyak tempat sampahnya yang lebih rapi aja, tempat yang jualan di dalam itu. Di momen libur Hari Raya Idul Fitri, kawasan wisata Candi Muaro Jambi selalu ramai diserbu oleh ribuan pengunjung. Kawasan Candi Muaro Jambi menjadi salah satu lokasi primadona bagi wisatawan. Selain pemandangan indah, bangunan candi yang masih asri dan penuh sejarah, lokasi wisata satu ini juga luas dan sangat cocok untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga tercinta. Guna memberi rasa aman bagi pengunjung, Polres Muaro Jambi melakukan patroli di lokasi objek wisata. TNI terus meningkatkan pengamanan selama libur lebaran di kawasan wisata Candi Muaro Jambi. Ini kami terdiri dari gabungan unsur baik dari Polri, TNI, dan Dinas Kesehatan melaksanakan tugas untuk pengamanan, fokusnya di titik keramaian di Candi Muaro Jambi. Kami selalu menghimbau kepada para pengunjung yang datang ke Candi Muaro Jambi agar senantiasa memarkirkan kendaraannya di kantong-kantong parkir yang telah kita siapkan. Terus jangan lupa menambahkan kunci tambahan dan tidak meninggalkan barang-barang berharga di kendaraannya.
Selama libur lebaran, setiap harinya ada lebih dari 1.000 wisatawan yang mengunjungi kawasan candi terbesar di Asia Tenggara itu. Diprediksi pengunjung Candi Muaro Jambi akan terus meningkat hingga akhir pekan ini. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Demikian tadi sorotan dari Lampung, Bengkulu, dan Jambi. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Harga kebutuhan di Pasar Palembang masih stabil usai perayaan Hari Raya Idul Fitri. Meski harga sembako belum mengalami kenaikan, suasana pasar justru sepi. Jumlah pembeli yang datang ke pasar masih belum seramai biasanya. Pasca Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, harga kebutuhan di pasar Kota Palembang masih stabil. Harga-harga sembako saat ini masih sama seperti sebelum Lebaran. Untuk harga minyak goreng, pedagang masih menjual di kisaran Rp21.000 per liter. Sedangkan telur ayam masih di Rp26.000 per kilogram dan beras berkisar Rp15.000 per kilogram. Salah satu pedagang di pasar tradisional Palembang mengatakan, meski harga sembako belum mengalami kenaikan, kondisi pasar terbilang sepi pembeli. Hal senada juga disampaikan warga Palembang. Mereka mengaku harga sembako masih stabil setelah Lebaran. Baru kemarin, ya hari ini ya Bu, itu lukatnya baru satu barang itu masih banyak masuk. Kue uang itu masih bado yang sisa-sisa Lebaran. Hari ini ya rame kalau habis itu yang uang sebelum Lebaran itu kan barang-barang. Harapan kita barangnya ada, harganya murah, stabil lah. Jangan sampai naik lagi Bu ya? Iya, jangan sampai naik lagi, segini-segini lah. Kalau sekarang masih stabil Bu ya? Masih, alhamdulillah dekatnya naik. Para pedagang juga menambahkan stok sembako yang dijual saat ini masih merupakan stok lama sebelum Lebaran, sehingga harga belum banyak berubah. Namun, mereka memperkirakan pembeli akan mulai ramai kembali dalam waktu dekat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan belajar mengajar sudah dimulai setelah libur Idul Fitri 2025. Namun program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah Kota Palembang belum berjalan. Program ini rencananya baru akan kembali digulirkan pada 14 April 2025, sesuai dengan instruksi dari Badan Gizi Nasional. Setelah libur panjang Idul Fitri 1446 Hijriah, aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah Kota Palembang kembali dimulai pada Rabu 9 April 2025. Namun program makan bergizi gratis bagi siswa belum langsung berjalan di hari pertama masuk sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Adrianus Amri saat memantau kegiatan belajar mengajar di hari pertama mengatakan pihaknya akan terus memonitor langsung persiapan pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah. Sorotan kami yang merupakan kami tadi sudah meninjau sarana dan prasarana sekolah, terus juga kurikulum, kesiapan guru dalam mengajar kami tekankan lagi dan kami pastikan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar sehingga kedepannya siswa dapat menerima pelajaran dan guru-guru dapat menerima dan mengajarkan lebih baik lagi. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 19 Palembang membenarkan program makan bergizi gratis di sekolahnya akan kembali dilaksanakan pada 14 April 2025 sesuai petunjuk dari Badan Gizi Nasional. Untuk hari ini belum, karena dari instruksi dari pusat, MTP itu insya Allah dilaksanakan pada tanggal 14 hari Senin semuanya. Berarti mungkin memang belum dilaksanakan. Belum dilaksanakan. Karena memang untuk di hari pertama, mungkin karena di hari pertama sekolah. Ya, kemungkinan. Berarti untuk mekanisme lanjutnya masih menunggu arahan dari pusat? Iya, menunggu dari pusat dulu. Bagaimana selanjutnya kita tinggal menunggu arahan dari pusat. Seperti diketahui, program MBG ini direncanakan berlangsung secara berkelanjutan. Di Kota Palembang sendiri, sejumlah sekolah sudah mulai merasakan manfaat langsung dari program MBG. Muhammad Reza Palhevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Inspektorat Kota Palembang mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Palembang untuk terus menjaga integritas dan profesionalitas dalam bekerja. Pengawasan dan evaluasi berkala dilakukan terhadap kinerja pejabat, guna memastikan pelayanan masyarakat berjalan maksimal dan sesuai aturan.
Ya, itu jadi atensi. Inspektorat Kota Palembang kembali mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Palembang, mulai dari pejabat administrator hingga eselon 2, untuk tetap menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Inspektorat memastikan pengawasan terhadap kinerja para pejabat Pemkot Palembang akan terus dilakukan secara rutin, mulai dari pemantauan, evaluasi, hingga klarifikasi jika ditemukan dugaan pelanggaran. Para pejabat lah, baik itu pejabat administrator, pejabat di eselon 2, untuk tetap integritas, jangan sampai menyusahkan, membuat pihak-pihak lain itu merasa keberatan. Tetap kami melakukan pemantauan, evaluasi terhadap kinerja mereka. Tetapi kan hal-hal yang seperti ini kan sifatnya sekali-sekali, insiden seperti itu. Baru-baru ini Inspektorat Palembang juga telah menindaklanjuti laporan dugaan permintaan sumbangan kepada Ketua RT oleh oknum pejabat di lingkungan Pemkot Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara. Forum Silaturahmi Cabang Olahraga Sumatera Selatan menggelar aksi keprihatinan di depan kantor KONI Sumsel. Dalam aksi damai ini, Forsi Cabur juga menyerahkan berkas mosi tidak percaya pada kepengurusan KONI Sumsel. Puluhan perwakilan pengurus cabang olahraga, atlet, dan pelatih yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Cabang Olahraga Sumatera Selatan menggelar aksi keprihatinan di depan kantor KONI Sumsel. Kedatangan mereka bukan hanya untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga membawa berkas mosi tidak percaya terhadap kepengurusan KONI Sumsel. Mosi tersebut ditandatangani 53 cabur yang mendesak agar Ketua Umum KONI Sumsel segera diganti. Mereka menilai telah terjadi banyak pelanggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam kepengurusan KONI Sumsel. Tak hanya itu, Forsi Cabur Sumsel juga mendorong agar segera digelar musyawarah olahraga provinsi luar biasa dengan agenda utama pergantian pengurus dan Ketua Umum KONI Sumsel. Target most probable tentu kalau agendanya memang penggantian pengurus dan penggantian Ketua Umum KONI. Kapan pelaksanaannya? Ya kalau menurut ADART itu kalau 30 hari kerja harapan kita sampaikan, tidak ada respon positif atau teman-teman kita, saudara kita dari KONI Sumatera Selatan tidak melakukan itu, ya kami tadi sudah pamit dengan teman-teman KONI Sumatera Selatan, sudah izin kami akan melaksanakan muspropluk membantu tugas-tugas KONI Sumatera Selatan dalam rangka pembinaan olahraga. Menanggapi hal ini, pengurus KONI Sumsel menyatakan telah melakukan verifikasi terhadap berkas mosi tidak percaya yang disampaikan. Nah, yang disampaikan ke kita ini rata-rata Desember 2024 dan 2023. Nah, itu yang jadi keanehan kita, apakah betul surat itu, dan perlu kami panggil dulu nanti cabur-caburnya dan jumlahnya tidak banyak, jadi nggak masalah. Saya pikir itu adalah aspirasi dari kawan-kawan mungkin atas ketidakpuasan atau apa seperti apa, itu biasa gitu dalam organisasi ya. Nah, tentunya ke depan jadi koreksi bagi kami untuk memperbaiki diri. Selain itu, Forsi Cabur Sumsel juga meminta pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk sementara waktu menghentikan pencairan dana hibah pembinaan olahraga prestasi, serta menghentikan seluruh kegiatan olahraga hingga permasalahan ini benar-benar selesai. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, Saudara. Setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Kita beralih ke informasi olahraga. PT Liga Indonesia Baru mengapresiasi tinggi pencapaian Timnas U17 yang mampu lolos ke Piala Dunia 2025. PT LIB menegaskan ini merupakan kolaborasi seluruh elemen guna memaksimalkan regenerasi dan menit bermain para pemain muda. Oh, sangat baik. Shooting langsung dan gol! Memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025 serta perempat final Piala Asia U17 2025. Mayoritas timnas U17 diisi oleh para pemain yang tampil di Elite Pro Academy EPA.
Terlebih hanya sebagian kecil pemain yang tidak berasal dari EPA, mereka diantaranya Torres Aziz, Matthew Baker, dan Aldian Syah Taher. PT Liga Indonesia baru selaku operator resmi Liga di Indonesia menyatakan hasil ini merupakan sinergi semua pihak, baik itu klub, PT LIB, hingga PSSI. Atas hasil ini PT LIB menjabarkan kompetisi EPA akan diperbesar lingkup cakupannya. Tidak semata-mata kita mengklaim ini adalah kontribusi Liga, bukan. Tetapi ini adalah kontribusi bersama di mana klub mau bertransformasi, ya. Kemudian kita menciptakan wadah kompetisi yang baik sehingga seperti sekarang ini kita lihat pemain-pemain itu punya punya physical training yang bagus. Kompetisinya juga akan kita lebarkan kembali dengan geografis yang ada, kemudian dengan izin dari PSSI, memang harus dilakukan beberapa modifikasi. Ya. Sinergi inilah yang diharapkan PT LIB akan terus berjalan. Mengingat musim 2025-2026, klub-klub Liga 2 direncanakan wajib untuk mengikuti turnamen di berbagai level usia. Selain U20, mereka wajib mengikuti U16 dan U18. Rinin Taniken, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta. Alwi Farhan melaju ke putaran kedua kejuaraan Asia 2025 usai menang atas wakil Tiongkok Weng Yonghang. Dan berikut cuplikan sejumlah pertandingan hari Rabu. Kejuaraan bulu tangkis Asia 2025 kembali berlanjut yang berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center Rabu malam. Bulu tangkis Indonesia Alwi Farhan berhasil mengatasi perlawanan wakil Tiongkok Weng Yonghang untuk tampil menguasai pertandingan. Pebulu tangkis berusia 19 tahun ini berhasil menang 21-9 dan 21-14 untuk melaju ke babak kedua. Di babak selanjutnya Alwi akan berjumpa wakil Jepang Kenta Nishimoto. Sementara itu wakil Indonesia lainnya di sektor tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo terhenti langkahnya di babak awal ketika berjumpa wakil India Pusarla Sindhu. Esther menyerah 15-21 dan 19-21. Wakil tunggal putri lainnya, Putri Kusuma Wardani juga harus angkat kaki dari kejuaraan badminton Asia di babak 32 besar. Menghadapi wakil Tiongkok, Weng Zhuyi, Putri sempat merebut game pertama 22-20. Namun Weng Zhuyi berhasil bangkit untuk membalas perlawanan dan merebut dua game berikutnya 16-21 dan 12-21. Di sektor ganda putra, pasangan Muhammad Sohibul Fikri dan Daniel Martin melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan wakil Makau, Pi Chichon dan Pang Fong Pui. Dalam tempo 22 menit, Fikri dan Daniel menang 21-15 dan 21-8. Di babak 16 besar, Fikri dan Daniel akan berjumpa ganda Korea Selatan, Kim Wong Ho dan So Seung Jae. Event olahraga tahunan bertaraf internasional Bintan Triathlon kembali digelar untuk edisi ke-21 pada tahun 2025. Olahraga gabungan dari berenang, bersepeda, dan lari akan dihelat pada 4 hingga 5 Oktober mendatang. Dengan target 1.000 atlet triathlon dalam dan luar negeri, event internasional ini akan digelar di Bintan Beach International Resort, yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang terkenal dengan keindahan alam dan fasilitas kelas dunia. Di edisi kali ini, Bintan Triathlon mencoba menghadirkan pengalaman yang berorientasi pada keluarga, salah satunya dengan mendorong partisipasi lebih luas melalui kategori anak dan remaja. Diharapkan event internasional yang ke-21 ini bisa menggait banyak atlet hingga wisatawan baik dalam maupun luar negeri, serta bisa mendukung visi Bintan sebagai daerah tujuan wisata terbaik di Indonesia untuk olahraga dan rekreasi. Jadi pemerintah Kabupaten Bintan kita sangat mengapresiasi pelaksanaan Indofood Bintan Triathlon 2025 yang tadi direncanakan di bulan Oktober. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan bisa menjadi event yang menambah semangat wisatawan datang ke Kabupaten Bintan. Wakil Arab Saudi Al Tawon sukses memetik kemenangan tipis 1-0 atas wakil Uni Emirat Arab Sharjah pada leg pertama semifinal Liga Champions AFC 2.
Bermain di King Abdullah Sport City, Al Tawun mampu unggul saat laga baru berjalan 2 menit. Tendangan keras Abdul Hamid Sabiri gagal dibendung kiper Sarja. Di sisa waktu, jual beli serangan diperagakan kedua tim. Namun hingga wasit meniup peluit panjang, tidak ada gol tambahan tercipta. Kemenangan 1-0 ini menjadi bekal berharga bagi Al Tawun untuk menatap laga leg kedua di kandang lawan. Pemenang laga akan menghadapi Lion City Sailors dari Singapura atau wakil Australia Sydney FC. Chelsea akan bertanding ke Warsawa hari Kamis menghadapi Legia di leg pertama babak perempat final UEFA Conference League. Tim asuhan Enzo Maresca tampil mengesankan di seluruh kompetisi dan kini diuntungkan dengan jalur yang menguntungkan ke final, menghindari klub-klub dari top 5 Liga Eropa. Djurgårdens atau Rapid Wien menunggu sang pemenang membuat Chelsea menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi di Wrocław. Kemenangan menjadikan Chelsea klub pertama yang dalam meraih 3 gelar juara klub UEFA. Meski penampilan mereka akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran dengan hanya meraih 1 kemenangan tandang dalam 10 laga terakhirnya. Kesulitan Chelsea dalam menyerang terlihat dalam hasil imbang tanpa gol kala berjumpa Brentford akhir pekan lalu, menambah tekanan menjelang pertandingan krusial ini. Kami masih akan kembali lagi saudara, tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Ya ini, barusan ini. Rekaman video di sejumlah media sosial memperlihatkan bus Mior yang terguling di tol ruas Palembang Kawiagung, tepat di kilometer 356 pada Kamis 10 April 2025 pagi. Proses evakuasi penumpang dari dalam bus yang terguling dilakukan petugas. Dari hasil olah tempat kejadian perkara awal, pihak kepolisian menyebutkan kecelakaan ini menewaskan 1 orang yakni sopir bus. Selain itu, 8 penumpang lainnya mengalami luka sedang hingga serius dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Polisi menduga bus sempat terseret dan terguling sejauh kurang lebih 50 meter dari titik awal kecelakaan. Diduga penyebab kecelakaan akibat suspensi belakang sebelah kanan bus patah, sehingga kendaraan hilang kendali dan terguling di ruas tol. Bus Mior jurusan Padang, Jakarta mengangkut sekitar 29 penumpang. Saat kejadian, bus melaju dari arah Palembang menuju Ogan Kompring Ilir. Itu bahwa indikasi awal terjadi suspension belakang sebelah kanan yang patah. Jadi kendaraan itu dengan adanya patah suspension ini hilang kendali sehingga kendaraan oleng ke sebelah kiri, kena ke trotoar jalan ya, pembatas jalur sebelah kiri, kendaraan itu terbalik. Luka-luka itu ada luka-luka lecet itu 5 ya, terus yang luka berat itu 3. Sekarang masih dalam perawatan oleh rumah sakit yang terdekat. Sopirnya Pak? Sopir, informasi awal yang meninggal dunia itu sopir. Saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk mendalami soal kecepatan bus saat melintas di lokasi kejadian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hujan deras yang terus mengguyur Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan sejak 3 hari terakhir menyebabkan Sungai Tungkal meluap dan merendam sejumlah wilayah, termasuk ruas jalan lintas timur di Kecamatan Tunggaljaya. Hingga Kamis 10 April 2025, jalan utama yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan masih terendam banjir dengan ketinggian air di kawasan dataran rendah mencapai 1 hingga 1,5 meter. Akibatnya arus lalu lintas di jalan lintas timur sempat lumpuh total. Petugas pun terpaksa memberlakukan sistem buka tutup jalur agar kendaraan masih bisa melintas secara bergantian. Saat ini berada di atas trek, melintas di jalan yang tergenang banjir. Untuk kondisi air sendiri diperkirakan ketinggian 1 meter. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tidak melakukan penyeberangan karena ketinggian air cukup tinggi. Kami juga menghimbau untuk masyarakat yang menggunakan jalan dapat berputar arah atau putar balik. Terima kasih, Mbak.
Tak hanya jalan, banjir juga merendam rumah warga di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Tunggal Jaya, Sungai Lilin, dan Babat Supat. Sedikitnya 35 kepala keluarga di Kecamatan Tunggal Jaya sudah dievakuasi ke tempat aman. Banjir yang melanda Kecamatan Tunggal Jaya, sekarang kami berada di Desa Peninggalan, tepatnya di ruas lintas Jalan Palembang menuju Jambi, kilometer 148 Desa Peninggalan, Kecamatan Tunggal Jaya. Kondisi luapan air Sungai Tungkal yang terdeteksi pada pukul 3 dini hari tadi terus mengalami pendalaman sehingga cukup menyulitkan lalu lintas yang berada di ruas jalan ini. Kami telah berkoordinasi dengan pihak Polsek serta dengan pemerintah desa dan melibatkan unsur dari Koramil untuk sedemikian rupa mengatur arus lalu lintas sehingga tidak menyebabkan penumpukan. Kemacetan ini sendiri telah mengular sampai dengan Sungai Lilin dan menuju arah ke Kecamatan Banglincir. Dan mudah-mudahan tidak terlalu parah terdampak karena petugas standby di lapangan. Kami juga berkoordinasi dengan pihak puskesmas untuk mengevakuasi warga. Terdapat lebih dari ratusan warga yang terdampak dan telah dievakuasi menggunakan perahu-perahu milik masyarakat dan telah diberikan pengobatan gratis serta diberi bantuan obat-obatan dan makanan serta akan dibuat dapur umum untuk warga-warga terdampak. Saat ini petugas gabungan terus bersiaga di lokasi banjir dengan mendirikan posko darurat untuk membantu evakuasi warga dan mengamankan jalur lalu lintas. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Puluhan perwakilan pengurus cabang olahraga, atlet, dan pelatih yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Cabang Olahraga Sumatera Selatan menggelar aksi keprihatinan di depan kantor KONI Sumsel. Kedatangan mereka bukan hanya untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga membawa berkas mosi tidak percaya terhadap kepengurusan KONI Sumsel. Mosi tersebut ditandatangani 53 cabur yang mendesak agar Ketua Umum KONI Sumsel segera diganti. Mereka menilai telah terjadi banyak pelanggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam kepengurusan KONI Sumsel. Tak hanya itu, Forsi Cabur Sumsel juga mendorong agar segera digelar musyawarah olahraga provinsi luar biasa dengan agenda utama pergantian pengurus dan Ketua Umum KONI Sumsel. Target Mas Prabowo tentu kalau agendanya memang penggantian pengurus dan penggantian Ketua Umum KONI. Kapan pelaksanaan? Ya kalau menurut ADART itu kalau 30 hari kerja harapan kita sampaikan, tidak ada respon positif atau teman-teman kita, saudara kita dari KONI Sumatera Selatan tidak melakukan itu, ya kami tadi sudah pamit dengan teman-teman KONI Sumatera Selatan, sudah izin kami akan melaksanakan Musproflub membantu tugas-tugas KONI Sumatera Selatan dalam rangka pembinaan olahraga. Menanggapi hal ini, pengurus KONI Sumsel menyatakan telah melakukan verifikasi terhadap berkas mosi tidak percaya yang disampaikan. Nah, yang disampaikan ke kita ini rata-rata Desember 2024 dan 2023. Nah, itu yang jadi keanehan kita, apakah betul surat itu, dan perlu kami panggil dulu nanti cabur-caburnya dan jumlahnya tidak banyak, jadi nggak masalah. Saya pikir itu adalah aspirasi dari kawan-kawan mungkin atas ketidakpuasan atau apa seperti apa, itu biasa gitu dalam organisasi ya. Nah, tentunya ke depan jadi koreksi bagi kami untuk memperbaiki diri. Selain itu, Forsi Cabur Sumsel juga meminta pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk sementara waktu menghentikan pencairan dana hibah pembinaan olahraga prestasi, serta menghentikan seluruh kegiatan olahraga hingga permasalahan ini benar-benar selesai. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.